Saudara, selain Verdi Sambo yang telah menghadirkan ahli di persidangan, hari ini giliran terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang menghadirkan ahli untuk meringankan keduanya dari jerat pasal pembunuhan berencana. Kuat Ma'ruf menghadirkan ahli hukum pidana, sedangkan untuk Ricky Rizal mendatangkan ahli psikologi forensik. Sebelumnya terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah terlebih dulu menghadirkan ahli, termasuk membawa bukti meringankan ke majelis hakim. Dari baik S1 dan S2 saya dari Universitas Indonesia, lalu kemudian saya menempuh pendidikan S2 itu. Ahli hukum pidana yang dihadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf menjelaskan tentang arti turut serta dalam delik pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Ahli Muhammad Arif bilang arti turut serta adalah adanya kehendak yang sama antar pelaku atau disebut dengan meeting of mind. Jika peran pelaku nantinya berbeda-beda, tidak masalah. Yang penting punya kehendak sama. Membuktikan niat, maka melalui pembuktian. Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, maka meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Persyaratan utamanya adalah ada kehendak yang sama untuk mewujudkan delik. Persoalan yang dilakukan berbeda-beda di dalam melaksanakan tindakan itu tidak menjadi masalah di dalam bentuk turut serta. Yang penting pelaku satu dengan pelaku yang lain punya kehendak yang sama. Maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi. Ahli hukum pidana UII yang meringankan terdakwa Kuat Ma'ruf Muhammad Arif Setiawan memaparkan soal syarat pembuktian yang sah di sidang. Dalam sidang minimal harus ada 2 alat bukti yang sah dan diambil dengan prosedur yang juga sah. Bukti yang tidak diperoleh dengan cara yang sah tidak bisa dipakai sebagai unsur pembuktian dalam sidang. Dengan demikian, kalau alat bukti itu keluar dari itu bisa disebut sebagai alat bukti yang tidak sah. Kalau alat bukti tidak sah berarti harus dikeluarkan sebagai alat bukti sehingga tidak bisa dipakai untuk pertimbangan untuk membuat keputusan yang berupa keputusan pemidanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 183 tadi. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pemidanaan kecuali berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian. Di sidang, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf juga mempertanyakan status penguak fakta atau justice kolaborator yang diterima terdakwa Richard Eliezer. Ahli hukum pidana Muhammad Arif mengatakan status justice kolaborator berlaku untuk kasus tertentu tapi terbuka pula bagi tindak pidana lainnya. Ada di dalam alam lahir dan kemudian pertanggungjawaban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif ya. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Intinya itu bukan sebagai pelaku utama, itu diatur di mana saksi? Apakah di undang-undang tersebut atau ada semanya juga? Ada di dalam undang-undang LPSK. Undang-undang LPSK? Perlindungan saksi dan korban. Dalam SEMA ada saksi? Dalam SEMA seingat ahli ada juga ada pembatasannya tentang itu, surat edaran Mahkamah Agung maksudnya, ya.